Mari kita mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati kami. Di pagi hari ini Engkau tetap memberkati dan kekuatan, kesehatan. Engkau tetap menyertai kami. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur ya Bapak karena Engkau tetap memberikan di dalam kami semangat dan antusias untuk mencari Tuhan. Untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengucap syukur atas. Saat ini kami hendak memulai pelajaran kami. Biar Roh Kudus membimbing supaya setiap hal yang kami bicarakan, kami pelajari, itu benar-benar kami pahami dan kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa, berserah seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami membawa keluarga kami, anggota keluarga kami, yang bersama-sama ataupun yang tidak bersama-sama. Kami percaya tangan kuasa-Mu tetap memegang kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Em, Hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai intisari 10 perintah. Intisari 10 perintah. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas mengenai 10 perintah ini, tetapi em, pembahasannya agak putus-putus sampai belum kepada inti dari segala pembahasannya. Tetapi kita bisa melihat seperti apa hubungan 10 perintah dan ternyata intisari dari 10 perintah berbicara mengenai kasih. 10 perintah ini intisarinya adalah tentang kasih. Ketika kita ketika kita berbicara mengenai kasih, kita akan terpikir mungkin, oh itu perjanjian baru. Oh, 10 perintah. Oh, itu perjanjian lama. Tetapi Yesus, luar biasanya Yesus katakan apa? Kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi mari kita lihat hari ini mengenai sebuah perintah dan kasih. Kita baca dulu Ulangan 6 ayat 5. Saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kemudian dikatakan bahwa Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi, dua ayat ini kita bisa baca bahwa ternyata hal mengasihi Allah, hal mengasihi sesama, itu bukanlah baru muncul di perjanjian baru. Yesus menyampaikannya berdasarkan apa? Kitab suci, perjanjian lama. Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ternyata hukum kasih yang kita tahu dan kebanyakan orang tahu itu Yesus menyampaikannya. Itu sebelum Yesus menyampaikannya, Yesus sendiri Tuhan. Dan Tuhan itu, dia sudah berbicara mengenai kasih itu sejak perjanjian lama, sejak awal. Ya, jadi ketika kita melihat 10 perintah itu, bagaimana detailnya, dulu kita pernah belajar ya, detail dari perjanjian sulu itu, detail dari 10 perintah itu, setiap perintah, jangan ada pada Allah lain di hadapan, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dan sembarangan. Uh, Hormati dan kuduskan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini hubungannya dengan Tuhan. Kemudian kasihlah orang tua. Ya, jadi harus menghormati orang tua, tidak boleh membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan berdusta, kemudian jangan mengingini. Iya, Rincian signalnya. dari semua hal-hal itu, kalau kita lihat, semua telah dibahas dan
itu merupakan suatu hal yang sangat mendalam. Tetapi banyak orang hanya berpikir itu peraturan dulu, peraturan lama. Tetapi Yesus Kristus menyatakan bahwa 10 perintah itu berbicara dengan jelas mengenai dasar fondasi mengenai kasih, ya, mengenai kasih. Matius 22 ayat 37, di sini kita bisa lihat bahwa em, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Ini dalam minggu terakhir Yesus, ya. Minggu terakhir dalam minggu sengsara ketika Yesus sebentar lagi akan disalibkan. So, orang-orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, mereka itu orang Yahudi datang menguji Yesus, mencobai Yesus, ingin menjatuhkan Yesus. Dan mereka cara menjatuhkannya bagaimana? Dengan firman juga. Mereka bilang, dari antara semua aturan-aturan, peraturan manakah yang terutama? Kenapa mereka ingin menjebak Yesus? Karena jika Yesus katakan satu perintah yang lebih penting dibanding perintah yang lain, maka mereka akan mengenakan atau mereka akan uh, me- mengenakan hukuman mati bagi Tuhan Yesus. Tetapi Yesus bicara mengenai hukum yang terbesar itu adalah hukum kasih, gitu. Jadi tadi saya katakan di dalam hukum Taurat itu orang Yahudi golongkan dalam 613 poin. Dan 613 poin ini dibagi dua, ada yang lebih penting, ada yang kurang penting. Yang lebih penting itu 248 poin, yang kurang penting 365 poin. Jangan tanya saya poin-poinnya ini, karena banyak sekali soalnya, gitu ya. Dan kita harus belajar banyak sekali lagi. Tetapi yang penting kita tahu bahwa apa? Oh ya, hukum Taurat itu dibagi menurut orang Yahudi. Itu dibagi dua bagian, yang lebih penting dan perintah yang kurang penting, ya. Seperti ini. Tapi eh, kalau perhatikan, kalau kita perhatikan, Yesus menjawab dengan sangat tepat karena dia Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan tentang kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, Roma Roma 13 ayat 10 dikatakan apa? Dikatakan bahwa kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kasih dengan manusia itu sangat sulit untuk melakukan 10 hukum. Sangat sulit untuk melakukan atau menjalankan hukum Taurat. Orang Yahudi pun sama, mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Tetapi dikatakan apa? Jika di dalam kita ada kasih, maka 10 hukum atau hukum Taurat semuanya itu bisa dijalankan. Asal ada apa? Kasih. Makanya kasih itu merupakan dasar. Kemudian kalau kita lihat Matius 22 ayat 40, Yesus bilang apa? Setelah Yesus bilang eh, kasih, hukum yang terutama ialah mengasihi Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sama manusia. Ayat 40 Yesus bilang apa? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini tergantung. Jadi Bapak Ibu atau ini ibu-ibu semua kan ya, udah biasa mengurus pakaian. Pasti ada hanger di rumah kan. Nah, hanger berfungsi untuk menggantung baju, celana, ya kan? Nah, hukum kasih, mengasihi Allah, mengasihi sama manusia, itu seperti hanger. Seperti hanger. Baju yang kita gantungkan ke hanger itu, itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kata tergantung di sini, di dalam bahasa Yunaninya adalah kremanuimi. Kremanuimi. Artinya apa? Kremanuimi artinya menggantungkan, bersandar atau bergantung.
Arti lainnya adalah prinsip atau peraturan yang mendasar. Artinya apa? Artinya kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia itu merupakan itu merupakan em, merupakan dasar prinsip aturan yang mendasar dari seluruh hukum dan seluruh kitab para nabi. Artinya apa? Hanya ketika kita ada kasih, maka kita bisa mengasihi Allah. Ketika kita ada kasih, kita tidak akan menyembah Allah yang lain. Ketika kita ada kasih, kita akan menghormati nama Tuhan. Ketika kita ada kasih, kita akan menjaga hari Tuhan. Ketika kita ada kasih, kita bisa mengasihi, menghormati orang tua. Ketika kita ada kasih, kita tidak akan membunuh, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan berzina, kita tidak akan bersaksi dusta, kita tidak akan mengingini milik orang lain. Jadi, kasih merupakan prinsip atau aturan yang sangat mendasar. Sangat-sangat mendasar. Tetapi mengenai kasih ini mudah disebutkan dan orang-orang pikir mudah dijalankan. Tetapi kasih dari dunia, kasih manusia, berbeda dengan kasih Allah. Benar ya? Apa bedanya? Ya, kita lihat. Dikatakan bahwa apa? Mengasihi. Mengasihi dengan apa? Mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi hanya orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan yang bisa menjaga 10 perintah. Makanya kalau kita baca, Yesus pun bicara hal yang sama. Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23, ayat 24, Yohanes 15 ayat 10. Yesus menekankan apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi di dalam keluarga pun sama. Misalnya gitu kan, eh, mama kasih tahu kepada anaknya, ayo cuci piring. Dia akan cuci piring dengan dua alasan, dua motivasi. Apakah karena dia mengasihi mamanya atau dia terpaksa untuk melakukannya. Nah, cuci piring, piringnya akhirnya jadi bersih semuanya, dicuci juga. Tetapi, tetapi hal yang menyenangkan mamanya itu adalah apa? Jika melakukannya dengan terpaksa, ya mamanya setengah hati lihatnya, iya kan? Tetapi jika anaknya mencuci piringnya dengan mengasihi mamanya, maka akan, waduh, itu nggak usah minta naik jajan, bukan naik gaji ya, naik jajan, iya kan? Ya, seperti itu. Maka Yesus pun sama. Yesus katakan, jika kamu mengasihi aku, secara otomatis akan menuruti semua perintahnya. Jadi, seperti apakah hubungan, seperti apakah kita mengasihi Allah? Seperti apa kita mengasihi Allah? Mari kita lihat. Yang pertama, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Mengasihi Allah, mengasihi sama dengan segenap hati. Harus dengan segenap hati. Coba kita lihat. Ya, ketika kita sadar, manusia itu diciptakan tujuannya buat apa? Manusia diciptakan itu untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Makanya Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 31, 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan apa? Apapun yang engkau lakukan, engkau bangun berdiri, engkau makan minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya ketika di gereja kita memuliakan nama Tuhan, bukan hanya ketika kita belajar firman itu memuliakan nama Tuhan, tetapi ketika kita sementara cuci piring, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang menyadari bahwa saya sedang melakukan segala aktivitas saya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu sangat bersyukur, ya, sangat-sangat bersyukur. Jadi, em, ketika kita lihat kapan, kapan iblis itu menyerang manusia, kapan, ya, itu ketika kita sedang mengasihi Allah dengan segenap hati. Kalau mengasihi cuma setengah-setengah, ya setan juga biarin aja. Nanti juga jatuh.
Tetapi ketika mereka aktif belajar Alkitab, ketika aktif ingin melakukan perintah Tuhan, itu menjadi target. Jadi ini ya dua hal yang terjadi dalam saat bersamaan. Kita menjadi sasaran kasih Allah. Amin ya. Kita menjadi sasaran kasih Allah. Tetapi di saat yang sama, kita juga menjadi sasaran dari singa itu. Iblis mengaum-ngaum mengelilingi kita, hendak menerkam kita kan. Itu kata kita Petrus. Jadi kita harus berjaga-jaga. Semakin kita rajin, semakin kita ingin mengasihi Allah dengan segenap hati, di saat seperti itulah setan iblis itu hendak menghancurkan kita. Tetapi jika kita bertahan, maka di saat itu setan iblis bisa ditaklukkan. Masih ingat Adam di Taman Eden? Ya kan? Allah sangat mengasihi mereka. Tetapi mereka menjadi sasaran iblis. Maka ketika jika Adam dan Hawa mereka itu lebih lagi bertahan dalam mengasihi Allah dengan segenap hati, maka iblis itu, ular itu bisa dihancurkan. Masalahnya mereka jatuh dalam pencobaan. Mereka tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kan? Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi, harus mengasihi. Di sini dikatakan harus mengasihi dengan segenap hatimu. Kata hati di sini di dalam bahasa Ibrani adalah lebab, ya, lebab. Ini bicara tentang jantung di tubuh manusia. Jantung di tubuh manusia. Nah, bagi orang Yahudi, ketika bicara tentang lebab ini bukan hanya organ saja, bukan saja organ tubuh, bukan. Tetapi mereka memahami lebab itu, jantung itu adalah tempat di mana pikiran, kehendak, dan perasaan manusia itu berada. Maka kalau kita lihat, kalau kita lihat bagaimana mengasihi Allah, itu artinya kita harus mengasihi Allah dengan pikiran kita, ya. Jangan cuma cuma dari mulut, tapi pikiran kita mengerti kita mengasihi Allah. Kehendak artinya apa? Kita ingin mengasihi Allah. Perasaan kita benar-benar kita cinta dia. Seperti itu. Yesus bicara hal yang sama. Matius 22 ayat 37, mengasihi dengan segenap hati, bahasa Yunaninya adalah kardia. Kardia itu hati, ya, jantung. Kalau zaman sekarang, kalau kita pergi ke rumah sakit ada kardiovaskular, nah itu, ya kan, jantung dan pembuluh darah jantung. Jadi bagi orang Yunani, kardia ini bukan hanya hati. Hati ini menunjuk kepada apa? Bukan hanya jantung, tetapi kardia menunjuk kepada tempat merencanakan sesuatu hal. Kardia menunjuk kepada pusat dari hidup. Pusat dari hidup. Referensinya Yesaya 49 ayat 3b. Jadi benar-benar ketika Tuhan ingin kita mengasihi Allah, mengasihi dia dengan segenap hati, artinya apa? Artinya kita harus memahami seperti apa kasih kita kepada Tuhan. Mengapa kita mengasihi dia? Jadi mengasihi karena sadar. Bukan mengasihi karena robot. Bukan mengasihi karena hanya disuruh. Bukan mengasihi karena terpaksa. Bukan mengasihi karena terdesak. Banyak orang taat karena terdesak. Iya kan? Ya nggak ada pilihan yang lain. Ya udahlah. Jangan seperti itu. Ya. Makanya kita harus mengasihi Allah di hari-hari biasa. Kita harus berdoa, mencari dia lewat firman-Nya. Ya. Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu mulai dari dalam mana? Dari dalam hati kita. Ya, ini harus kita ingat. Harus kita ingat. Matius 18 ayatnya, Matius 15 ayat ke-8. Yesus bilang apa? Yesus mengulang lagi apa yang dinubuatkan oleh Nabi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Jadi memuliakannya dengan mulut saja, tetapi hatinya jauh katanya.
Ayat ke-9 dikatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Makanya ini em, kalau lihat ayat ini yang pertama ditujukan kepada para pendeta-pendeta. Nah ini pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta yang memimpin ibadah kan? Tetapi yang diajarkan apa? Apa yang diajarkan? Apakah perintah Allah? Apakah firman Tuhan diajar? Atau hanya ajaran manusia saja? Ajaran dunia? Banyak orang yang mengajarkan supaya apa? Ah, yang penting kita keluar dari masalah, yang penting kita nyaman, yang penting kita sukses, dan lain-lain. Tetapi siapa yang mengajarkan tentang jalan penderitaan? Siapa yang mengajarkan tentang kayu salib? Berapa banyak yang mengajarkan tentang darah Yesus Kristus? Rahasia di dalam khotbah terakhir Yesus. Ya, firman-Nya. Jadi benar-benar harus mencari kehendak Tuhan. Yang kedua, menjadi sasaran dari firman ini siapa? Orang tua, ya kan? Orang tua. Apa yang orang tua ajarkan kepada anak-anak? Orang tua ya memang karena kasih. Kalau kita ajarkan, sudah makan belum? Gitu ya. Ya, sudah bikin PR belum? Nah, tapi jarang orang tua yang tanya, sudah berdoa belum? Sudah baca Alkitab belum? Ya, nah, ini kita harus ingat lagi. Kita harus ada tanggung jawab mendoakan keluarga kita. Ya, nah, jadi kita bisa lihat apa yang Tuhan minta dari kita. Ya, Tuhan meminta kepada kita hati yang terbaik, hati yang seluruhnya, hati yang ya dalam tanda kutip segenap. Artinya apa? Genap, seluruh, jangan ganjil, gitu ya, harus genap. Mazmur 138 ayat 1, Amsal 3 ayat 5, Pasal 23 ayat 26, dan Yeremia 29 ayat 13. Jadi, hari kita lewat firman hari ini, kita ingat lagi, ya memang Yesus mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya, segenap hati. Berikutnya, berikutnya kita lihat bahwa firman mengajarkan kita harus mengasihi dengan segenap jiwa. Dengan segenap apa? Jiwa. Segenap jiwa di sini berbicara. Jiwa itu sama dengan nyawa. Sama seperti hidup. Ya kan? Artinya kita harus mengasihi Allah dengan hidup kita. Dengan hidup kita. Saudara, kita akan keingat kepada Abraham kan? Bagaimana dia mengasihi Allah. Dia rela mengorbankan, memberikan hidupnya. Apa sih hidup Abraham? Dibandingkan hidup nyawanya sendiri. Yang dianggap lebih berharga, Abraham pandang lebih berharga adalah apa? Anaknya. Tetapi anaknya yaitu Ishak yang lebih berharga dari hidupnya sendiri. Itu dia persembahkan kepada Tuhan. Dia mengasihi dan luar biasa. Makanya kita bisa mengerti Yohanes 3 ayat 16. Apa? Yohanes 3 ayat 16. Coba kita ingat lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah menganugerahkan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh yang hidup kekal. yang kekal. Amin. Amin. Hidup yang kekal. Jadi nyawa kita begitu berharga. Tetapi nyawa kita haruslah kita hanya pertaruhkan demi Allah. Yesus bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Matius 16 ayat 26, Markus 8 ayat 37 berbicara hal yang sama. Jadi kita bisa bayangkan ya, hidup dari manusia, jiwa, betapa berharganya satu jiwa itu sangat-sangat um, diekspresikan itu lebih berharga daripada langit dan bumi. Makanya di dalam kehidupan bergereja kita harus saling mendoakan, gitu ya. Di dalam persekutuan kita harus saling mendoakan. Karena satu jiwa itu lebih berharga dari langit dan bumi. Pendeta Abraham Pak selalu bicara seperti itu. Ya, founder GPBSI, Sinode GPBSI di seluruh dunia, kemudian penulis buku seri sejarah penembusan. Dia selalu bilang, satu jiwa itu sangat berharga.
Makanya di dalam keluarga kita pun, percayalah, setiap anggota keluarga itu sangat-sangat berharga. Mari kita doakan supaya iman mereka tetap teguh di dalam Yesus. Ya, nah, seperti itu. Ulangan 6 ayat 5. Ketika bicara tentang jiwa, bahasa Ibrani adalah nefes. Nefes. Mirip dengan nafas kan? Nah, ini. Makanya kita tahu bahwa apa? Nefes itu, kata nafas itu berasal dari akar katanya, akar kata eh, bahasa Arab, gitu ya. Kenapa? Karena bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu mirip-mirip sebenarnya. Ada kata-kata yang mirip. Nafas, nefes. Ini bicara tentang hidup atau roh jiwa. Hidup atau roh jiwa. Nah, di Perjanjian Baru, di Matius 22 ayat 37, kata jiwa di situ dalam bahasa Yunani adalah psuke. Psuke. Psuke ini nyawa. Ya, nyawa. Maka ketika kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap hidup kita, artinya apa? Artinya kasih kita kepada Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan, itu harus menyeluruh. Harus roh, jiwa, tubuh. Makanya saya nggak tahu, pernah dengar nggak cerita ini? Ada orang yang apa namanya, yang eh, yang tanya kepada pendetanya, pendeta, kalau saya di gereja, pikiran saya di lapangan golf. Tapi kalau saya itu hari Minggu di lapangan golf, pikiran saya itu ada di gereja. Jadi bagaimana pendeta? Bapak-bapak banyak ya alasan-alasan kayak gini ya. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki? Ya, pendeta bilang, ya Tuhan lebih ingin supaya kamu bukan cuma pikirannya yang ada di gereja, tetapi jiwa dan tubuh juga ada di gereja. Ya, mengarah kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan apa? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya kan? Harus seperti itu. Jadi kita mengasihi jangan cuma dengan perkataan katanya, tapi harus ada perbuatan dan apa? Di dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, ketika kita mengasihi, haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi haruslah dengan kasih Tuhan. Karena kasih dunia dan kasih Tuhan itu beda. Ya, kiranya kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan segenap hidup kita juga. Mari kita melayani Dia dengan segenap hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengasihi? Dikatakan bahwa kita haruslah mengasihi dengan segenap kekuatan. Segenap kekuatan katanya. Ulangan 6 ayat 5, kata kekuatan di situ dalam bahasa Ibrani adalah meot. Meot artinya kemampuan, kelimpahan atau meluap-luap. Ya, kalau kita lihat air, kita tumpah di kita dari teko, kita tuang ke mana? Ke gelas. Terus dia biar keluar. Nah, itu meluap-luap. Artinya apa? Dengan segenap kekuatan, meot menunjuk kepada semaksimal yang manusia bisa keluarkan. Yang semaksimal manusia bisa berikan. Rasul Paulus bicara mengenai hal ini. Dan kita pun perlu untuk mengikuti jejak yang telah ditunjukkan. Teladan yang ditunjukkan. Filipi 4 ayat 13 dibilang apa? Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya apa? Artinya kita, kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat Daud, Daud memuji Tuhan dengan kekuatan, segenap kekuatan. Kita pun menyembah Tuhan, kita pun mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Dan percayalah, kekuatan itu bukan datang dari kita sendiri, tetapi datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Kolose 2 ayat 19. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Percayalah hari ini bahwa kita menjalankan segala kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, kita
uh, menjalankan kehidupan iman, kita melayani kehendak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Yesus kita dengan apa? Segenap kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kekuatan itulah yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Dan referensinya 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Jadi Rasul Paulus memberikan pengakuan ketika dia lemah. Di saat itulah Yesus bekerja di dalam dia. Akhirnya apa? Bukan saya yang bekerja, tetapi kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam saya. 1 Petrus 4 ayat 11. Petrus bilang apa? Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita melakukannya, melakukan kehidupan kita, pelayanan kita, mari kita lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan dari Allah. Bukan kekuatan kita, ya. Maka kita perlu berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam kita dan kita pun mampu menjalankannya. Jadi Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan, ada di situ muncul bagian akhir, dengan segenap akal budimu. Akal budi di sini dalam bahasa Yunani adalah dianoia. Dianoia. Artinya pertimbangan atau kesadaran yang mendalam. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus pikir, harus berpikir. Jangan cuma kayak apa ya? Kayak membabi buta gitu. Bukan. Kita harus sadar apa yang kita lakukan. Ya, harus sadar. Masih ingat Hakim Yefta? Masih ingat Hakim Yefta? Itu kan hakim yang luar biasa kan? Tetapi dia ceroboh dengan perkataan dia. Dia ingin melayani Tuhan. Dia ingin mempersembahkan apapun yang dia miliki untuk Tuhan. Setelah memperoleh kemenangan, ya, dia bicara apa? Tuhan, apa yang keluar yang pertama dari rumah saya persembahkan di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran. Tiba-tiba yang keluar apa? Anak perempuan satu-satunya. Ya kan? Makanya kita harus pikirkan baik-baik. Harus sadar ya, dengan mendalam. Apa kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mengasihinya? Dan kita bisa, pada akhirnya kita bisa um, mengasihi Tuhan itu dengan hal-hal yang Tuhan inginkan. Ya, hal yang Tuhan inginkan. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Di situ dikatakan, berserulah Simpson kepada Tuhan, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya aku dengan satu pembalasan juga membalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Jadi kita bisa lihat, ya, nah, Tuhan memberikan kekuatan kepada Simpson. Dia meminta kepada Tuhan. Hari ini pun kita harus meminta kepada Tuhan. Jadi Ulangan 6 ayat 5 di situ dikatakan segenap. Segenap. Artinya dengan segala hal yang bisa dilakukan. Segala hal yang bisa dilakukan. Di dalam bahasa Yunani, di Matius 22 ayat 37, kata segenap adalah en whole. En whole. Di sini, di dalam segalanya atau di dalam seluruhnya. Di dalam segalanya atau di dalam seluruhnya. Maka bagaimana supaya hari ini kita bisa mengasihi Allah? Bagaimana? Kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap hidup kita, serta memikirkan hal-hal dengan mendalam apa yang telah Tuhan isi di dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa mengasihi Allah. Seperti itu. Ya. Ayub, kalau kita lihat, Ayub tidak ada kata aku di dalam Ayub. Ayub bilang apa? Dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bayangkan, siapa yang Mhm. bisa lakukan ini? Ya kan? Siapa yang Banyak bisa banget. melakukan ini? Sangat-sangat sangat sulit kalau kita lihat.
tetapi Ayub menjalankannya. Ya, Ayub 1 ayat 21. Jadi kesimpulannya, Yesus berkata di Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini dikatakan, sama dengan itu. Bahasa Yunaninya itu satu kata, homoios. Homoios. Homoios ini di kata yang digunakan untuk membandingkan dua barang atau dua hal yang sama persis. Persis sama. Maka artinya apa? Artinya, seperti apa kita mengasihi Allah, demikian kita juga harus mengasihi sesama manusia. Sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Coba kita baca. Ya, kita baca. Jikalau seorang ber, ya, Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Harus mengasihi saudaranya juga, kata dia. Ya, harus mengasihi saudaranya juga. Makanya kalau kita lihat, ya, ahli Taurat yang ingin yang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus hukum mana yang terutama, dia tanya kepada Tuhan bukan untuk cari tahu, bukan untuk memperoleh kesadaran, tetapi dia hanya untuk mencobai, untuk menguji, untuk menjatuhkan Yesus. Ini yang dilakukan. Tetapi ya, meskipun motivasi ahli Taurat seperti itu, Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Kita disuruh untuk apa? Mengasihi dengan apa? Segenap hati, dengan mempertaruhkan nyawa, serta sambil memikirkan dengan mendalam tentang hal-hal yang telah Tuhan isi dengan berlimpah di atas diri kita, di atas hidup kita. Ya. Dengan menyadari semua hal ini, marilah kita mengasihi. Ya. Mengasihi. Harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Makanya, em, kalau kita lihat Rasul Paulus, dia pun berbicara bahwa apa? Bahwa tak ada seorang pun ya padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Jadi di dalam menjalankan kehendak Tuhan, tidak banyak orang yang memiliki sikap sehati dan sepikir ya, dengan Rasul Paulus. Hari ini benar-benar kita harus melihat kepada Yesus. Siapakah yang bersama-sama dengan Yesus? Siapakah yang bersama dengan Tuhan? Kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Menyertai kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya, mengasihi, kita jalankan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Oh, supaya orang pun menyadari dengan mendalam kehendak Tuhan. Supaya lebih mengenal kehendak Tuhan. Lebih mengenal firman Tuhan. Oh ya, mereka harus diajak juga untuk belajar Alkitab. Ya. Oh, harus dibawa ke gereja. Harus seperti itu. Kita harus memiliki pikiran Tuhan. Mazmur, kita baca beberapa ayat ini dan selesai. Mazmur 16 ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Ya. Satu lagi, Ulangan 5 ayat 10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih setia yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi dan yang berpegang kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Jadi bukan hanya mengasihi, tetapi juga taat kepada perintah Tuhan. Seperti apa yang telah kita pelajari. Makanya hari ini kita bisa menjalani kehidupan yang mengasihi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Pada akhirnya, 10 perintah dan kasih ini menjadi satu. Menjadi satu dalam hidup kita. Haleluya. Baik, kita belajar sampai di sini. Silakan jika ada yang mau bertanya. Bisa dipahami? Sangat.
Terima Bisa kasih. Pak Yudi. Ya, Bisa Pak puji Sangat Tuhan. Yudi, jelas. jelas Ya, puji sekali. Tuhan. Tinggal melakukan. Ya, sambil Banyak melakukan, sambil berdoa, Ya, pasti Tuhan sambil bantu. berdoa dimampukan Roh Kudus ya. menyadarkan kita kalau hukum Taurat itu masih tetap berlaku Iya, Ya, berlaku sampai dengan kapanpun dasar kasih. dengan kasih. Ya. dengan kasih. Boleh saya Ada yang mau? Ya, silakan. Kalau putri saya yang satu lagi serius dengan yang beragama Katolik. Dia pernah ikut ke gereja kita yang di Bukit. Oke. Ya, dan dia suka. Tapi bagaimana caranya supaya dia mau berubah, percaya dengan Yesus dan bukan patung-patung. Satu itu. Kedua, bagaimana pacarnya ke Ivana beragama Islam. Jadi dia juga pernah ikut ke gereja, tapi dia nggak mengerti. Terus pas ada perjamuan suci, tapi dia ikut minum. Nah, ini sekarang kita tentu bawa doa supaya mereka bisa benar-benar terima Yesus. Tapi apa Ya. tugas saya sebagai seorang ibu? Ya, jadi cuma satu hal, mereka harus belajar. Jadi baik Ivana, kemudian satu lagi siapa? Liana. Liana, itu mereka harus ada kesadaran untuk belajar, Jadi ketika mereka belajar, mereka pun bisa mengajak. Karena saya pernah bertemu dengan pasangan yang bilang begini, kamu sendiri nggak belajar, ajak saya untuk Iya. belajar. Itu. Jadi harus dimulai dari mereka yang telah percaya. Iya. Dimulai dari mereka yang percaya, harus belajar. Karena apa? Kan sebenarnya apa ya? Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencari tahu, ingin mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu. Kenapa orang Kristen katakan dia itu Tuhan? Ya kan? Banyak yang ingin tahu juga gitu. Makanya perlu untuk menjadi saluran bagi mereka dalam mempelajari, dalam mendapatkan pemahaman itu. Gitu. Saya percaya ketika mendapatkan pemahaman itu, maka Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan bekerja. Tetapi harus dimulai dari siapa? Dari mereka yang lebih dulu telah percaya. Gitu. Iya kan? Oh, jadi Harus lewat dari situ dulu. Tanpa itu sulit. Makanya anak-anak kita selain kita doakan mereka, kita harus bagaimana caranya minta hikmat dari Tuhan supaya mereka Iya. mau kenal. Ya, coba kenal Tuhan. Saya berapa eh, minggu yang lalu, saya kaget ketika lagi berbicara mengenai ada mualaf-mualaf seperti itu, ya lagi ramai juga di ya, makasih ya, apa Pak. namanya, lagi ramai di apa Medsos. di medsos, artis-artis dan lain-lain. Terus tiba-tiba ada yang cerita kepada saya, katanya begini, ada satu orang perempuan, pemuda, pemain keyboard di gereja besar di Jakarta. Itu pun telah pindah, katanya. Kaget saya. Loh, kok bisa? Kok bisa gitu? Ya. Jadi ini yang harus kita waspadai, ya kan? Bahwa apa? Memang ada banyak hal-hal yang bisa menarik anak-anak kita keluar, tetapi harus kita bentengi itu selain lewat doa-doa kita, itu juga dengan supaya mereka ada pemahaman. Sehingga dengan ada pemahaman yang benar, Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Juga mereka memiliki pertimbangan yang benar. Ini, pertimbangan yang benar. Jika pertimbangannya itu kurang, maka yang akan terjadi adalah
paksaan. Itu paksaan. Iya kan? Iya, Siapa iya, yang lebih kuat memaksa? Tetapi harus mengajak. Makanya saya selalu bilang, di Malang pun ada yang apa, jalan sama-sama tetapi beda gitu ya, bukan Kristen. Saya bilang, ajak saya, itu kita pergi ngopi, ngobrol-ngobrol. Iya kan? Seperti iya. itu. Ya, itu Tapi bisa, saya pikir itu bisa diminta. mereka sih percaya banget, Bapak Pendeta. Ivana Liana baca Alkitab, doa terus. Nah, Dewi anaknya Kunse, dia pendeta dari gereja TC sekarang. Tapi suaminya masih Islam. Tapi dia ikut ke gereja gitu. Dan dia harap satu waktu suaminya akan terima Yesus. Jadi dengan begitu Ivana juga bilang, Mama, kayak Dewi sama Bimbin. Jadi nanti bisa juga lama-lama. Kita mesti banyak sabar, katanya gitu. Ya, benar, ada memang seperti itu. Dan apa, em, di Jakarta saya ada kenal yang apa, itu juga bahkan dia sebenarnya ada darah Yahudi, tetapi karena lama di Makassar, keluarganya Makassar, memang dari Kuat Islamnya. kakek-kakeknya itu sudah ke sana duluan gitu. Tapi dia masih terima daftar silsilah. Iya, ya. Tapi sekarang dia bergereja di Jakarta dan dia ada, meskipun dia dari latar belakang yang berbeda, dia juga ya keluarga dia juga ada yang Kristen juga, tetapi ada hal yang mengganjal di dalam hati dia. Hmm. Ada yang mengganjal. Tetapi hal ini bisa diselesaikan ketika dia belajar. Iya. Ini apa yang mengganjal, apa yang menjadi pertanyaan dia supaya bisa dijelaskan. Memang eh, lewat doa kita Tuhan pasti memperhatikan. Lewat dia ikut datang beribadah, ya Tuhan akan memperhatikan. Tetapi untuk bisa lebih apa firm gitu ya, saran saya itu adalah untuk belajar one on one gitu. Siapa yang mengajar di gereja, kemudian sehingga ada apa yang dia jadi bisa ngobrol, bisa menyangkut pautkan. Oh, kehidupan kamu itu seperti itu. Jadi kalau saya, dan saya tahu, saya juga belajar dari senior-senior saya, rekan-rekan saya di pusat itu. Jadi ketika ngobrol, jadi tahu jalan jalan pikirannya, oh kemana, oh kenapa seperti itu, kenapa seperti itu. Jadi lewat pengalaman hidup yang bersangkutan, itu pun kita bisa masuk ke situ dan membimbing bahwa apa? Oh ya, waktu itu Tuhan sebenarnya campur tangan. Sehingga yang awalnya itu soal apa? Ya hidup saya, ya Tuhan sendiri terpisah. Pas dengar seperti itu, oh ya, oh ternyata Tuhan perhatikan hidup saya juga. Nah, gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa. Jadi saran saya, ajak ikut belajar, gitu. Iya, Belajar. iya. Dan sambil berdoa pasti Tuhan buka jalan. Gitu, belajar. Amin, Ya, amin, amin. kita terus doakan. Terima Terus kasih. diajak, ya, terus diajak Iya, ibadah dan apa? Ajak belajar juga. iya, Pelan-pelan bisa. Apalagi jika dari Katolik, Katolik itu memiliki kemiripan gitu ya. Banyak yang bilang sama, tetapi saya bilang bukan sama, itu mirip saja iya, gitu. iya, Itu pun perlu untuk menjelaskan dasar-dasarnya itu seperti apa perbedaannya, iya, sehingga bisa melihat perbedaan. iya, Kalau enggak, langsung bilang apa? Ya masing-masing saja. Ya enggak jauh beda kan? Nah gitu. iya, 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 Padahal imannya memang beda. Itu harus diajarkan. Tanpa itu iya, tidak bisa. Ya, betul, kita Bapak. doakan supaya bisa. Ya, Ya, Tuhan buka jalan. terima kasih nih. Iya. Ya, Kiswanto, sama-sama. Pak Ari Kiswanto juga mau datang untuk langsung ketemu dan mungkin lebih enak dengar dari seorang pendeta daripada saya sebagai seorang ibu Ya, gitu. ya baik begitu. Baik. Iya, Iya ya, Pak Kiswanto juga dari situ ya, Landa ya, iya, dari Muslim ya, jadi Kristen ya. makanya. Iya, Hmm. iya. Ya, ada pengalaman Bisa juga kan. ngobrol Bisa. ya, Ya, ada dia pengalaman. ibadah.
Betul. Baik, silakan jika ada lagi yang disampaikan. Iya. Nggak ada Pak Yudi, thank you loh. Jelas banget. Baik. Baik. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Iya. Bapa kami yang di surga, Kami yang di dikuduskanlah surga, namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jalankanlah bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. ampun yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami Tapi dari bebas karena Engkau yang punya kerajaan, kalian kuasa dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you Pak Tuhan Yudi. memberkati. Thank you, Pak Sampai Yudi. ketemu lagi. Bye Terima bye kasih, Ibu. Ibu.